Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Halimatus Sadiah, Milia Anissa, dan Fitriani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bahasa ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Pengertian bahasa ilmiah. 1. Bahasa ilmiah adalah bahasa yang mendefinisikan secara tepat dan pengertian yang berkaitan dengan suatu penelitian, agar tidak menimbulkan kerancuan. 2. Bahasa ilmiah berarti sesuatu dengan kaitan dan gaya penulisan jurnalistik, namun tidak meninggalkan sifat ilmiah. 3. Bahasa ilmiah ialah bahasa yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. 4. Bahasa ilmiah ialah bahasa yang memiliki kemampuan untuk membedakan gagasan atau pengertian yang memang berbeda-beda strukturnya yang baku dan cermat. Dengan karakteristik ini, suatu gagasan dapat terekspresi dengan cermat tanpa kesalahan makna bagi penerimanya. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya bahwa maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. 2. Tidak bermakna ambigu, artinya tidak bermakna ganda karena penulisannya kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. 3. Tidak emotif, artinya tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Hal-hal yang diungkapkan harus rasional tanpa diberi tambahan pendapat subjektif dan emosional penulisnya. 4. Menggunakan bahasa yang baku, artinya penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Penulis harus mempergunakan dan mengikuti tata bahasa agar penulisan tidak mengandung salah tafsir bagi pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulis karya ilmiah harus mempergunakan istilah-istilah keilmuan bidang tertentu sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu yang tidak dikuasai oleh penulis pada bidang ilmu yang lain. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa ilmiah. 1. Reproduktif. Artinya bahwa maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. 2. Tidak bermakna ambigu. Artinya tidak bermakna ganda karena penulisannya kurang menguasai materi atau kurang mampu menyusun kalimat dengan subjek dan predikat yang jelas. 3. Tidak emotif. Artinya tidak melibatkan aspek perasaan penulis. Hal-hal yang diungkapkan harus rasional tanpa diberi tambahan pendapat subjektif dan emosional penulisnya. 4. Menggunakan bahasa yang baku, artinya penggunaan bahasa baku dalam ejaan, kata, kalimat, dan paragraf. Penulis harus mempergunakan dan mengikuti tata bahasa agar penulisan tidak mengandung salah tafsir bagi pembaca. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Penulis karya ilmiah harus mempergunakan istilah-istilah keilmuan bidang tertentu sebagai bukti penguasaan penulis terhadap ilmu tertentu yang tidak dikuasai oleh penulis pada bidang ilmu yang lain. Penggunaan bahasa ilmiah dalam karya tulis ilmiah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pilihan kata dan istilah yang tepat. A. Menggunakan kata-kata dan istilah yang baku. Nah, dalam menulis karya ilmiah, kata-kata yang dipakai adalah kata-kata yang baku, yaitu kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah ditetapkan. Penggunaan bahasa ilmiah dalam karya tulis ilmiah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pilihan kata dan istilah yang tepat. A. Menggunakan kata-kata dan istilah yang baku. Nah, dalam menulis karya ilmiah, kata-kata yang dipakai adalah kata-kata yang baku, yaitu kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah ditetapkan. Penggunaan bahasa ilmiah dalam karya tulis ilmiah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pilihan kata dan istilah yang tepat. A. Menggunakan kata-kata dan istilah yang baku. Nah, dalam menulis karya ilmiah, kata-kata yang dipakai adalah kata-kata yang baku, yaitu kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan yang sudah ditetapkan. Kalimat efektif. Secara lebih rinci, Wijono mengemukakan beberapa ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Keutuhan, kesatuan, kelogisan, dan kesepadaan makna dan struktur. 2. Kesejajaran bentuk kata dan struktur kalimat secara gramatikal. 3. Kefokusan pikiran sehingga mudah dipahami. 4. Kehematan penggunaan unsur kalimat. 5. Kecermatan dan kesantunan. 6. Kevariasian kata dan struktur sehingga menghasilkan kesegaran bahasa.
paragraf yang baik. Paragraf yang baik harus menggunakan prinsip kesatuan, yaitu dalam sebuah paragraf hanya terdiri dari satu gagasan pokok. Semua kalimat yang membentuk kesatuan dalam paragraf tersebut hanya merujuk pada satu gagasan pokok tersebut. Oleh karena itu, pastikan bahwa semua kalimat yang masih dalam satu paragraf tersebut benar-benar selaras atau satu dengan yang lain dalam mengantarkan gagasan tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.